Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk tetap belajar mengkaji ilmu-ilmu Allah. Dan hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan dan ini adalah sebuah nikmat yang tidak bisa dirupiahkan. Ya. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Naqra'ul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kali ini kita belajar tentang akidah akhlak kelas 7. Yang mana di sini adalah bab selanjutnya setelah akidah Islam, yakni sifat-sifat Allah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah. Mengapa kita belajar tentang sifat-sifat Allah di pelajaran akidah akhlak ini? Karena dengan kita mempelajari sifat-sifat Allah, kita akan nanti semakin tahu dan semakin paham bahwasanya alam semesta ini mulai dari matahari, apalagi langit, bahkan bumi yang kita tinggali, yang kita tempati, bahkan tubuh kita ini ya adalah tidak semata-mata muncul begitu saja. Ada penciptanya. Siapa? Yani Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dengan belajar sifat-sifat Allah, tentunya kita akan semakin paham bagaimana kita harus memposisikan diri sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, yang tidak ada sedikit pun kepantasan untuk sombong di muka bumi ini. Siapalah kita yang hanya seonggok daging, ya, yang mana kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengantarnya tentang sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu sifat wajib. Yang kedua sifat mustahil. Dan yang ketiga sifat jaiz. Nah, ketiga sifat ini harus diketahui dan diyakini oleh seorang mukmin. Kalau kita seorang mukmin, tentunya kita harus meyakini dan mempercayai bahwa Allah mempunyai 3 sifat ini, ya. Dan kita harus pahami, harus ketahui juga apa itu sifat wajib, apa itu sifat mustahil, dan apa itu sifat jaiz. Nah, dengan mengetahui dan meyakini sifat-sifat Allah, kita akan lebih mengenal Allah dengan berbagai kuasanya. Nah, inilah yang saya maksud di awal tadi. Bahwasanya dengan mengetahui sifat-sifat Allah, kita akan lebih kenal dekat gitu loh sama Allah. Otomatis kalau kita kenal dekat akan semakin mudah kan? Nah, apa interaksinya? Contohnya saja nih, jangankan kepada Allah, kepada sesama makhluk saja, ya, kepada sesama teman misalnya, kita kenal baik sama teman ini. Ketika teman ini sudah tahu kalau kita baik sama dia, dia akan juga membalas baik tentunya. Apalagi sama Allah. Kita kenal dekat dengan Allah. Kita senantiasa beribadah kepada Allah. Dengan meyakini adanya sifat-sifat ini, ya otomatis kita minta apapun dikasih. Tapi sebenarnya kita minta apapun itu sudah dikasih sebelum kita minta kadang-kadang. Ya kan? Makanya betapa kita harus bersyukur dengan kenikmatan ini. Tapi tidak boleh lalai dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, yang pertama adalah sifat-sifat wajib bagi Allah. Pengertiannya adalah sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat
yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam dan seisinya. Ada 20 di sana. Wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudroh, irodah, ilmu hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Ya, 20 sifat ini ada 4 pembagian warna ya. Ada coklat, ada merah tua, ada ungu, ada hitam. Ini adalah pengelompokan ya, pengelompokan sifat wajib Allah. Nah, sifat wajib Allah itu dikelompokkan menjadi 4. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Apa saja itu pengertiannya? Yang pertama, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah untuk menegaskan adanya Allah. Untuk menegaskan adanya Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Nah, ini hanya satu, apa? Wujud. Nah, nanti ada bagannya di belakang ya. Ini pengertiannya saja. Sifat salbiyah itu digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Jadi meniadakan sesuatu yang tidak layak untuk Allah, yang tidak pantas untuk Allah dan tidak layak untuk Allah, itu digunakan dengan sifat salbiyah. Lalu apa sifat ma'ani? Sifat ma'ani adalah sifat yang abstrak, yang pasti ada pada zat Allah. Begitu juga sifat ma'nawiyah, yang selalu ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika nanti tidak bersifat demikian. Wah, ini ketikanya kebanyakan ya. Jadi tidak mungkin suatu ketika nanti ketika tidak bersifat demikian. Artinya suatu saat nanti Allah tidak akan mungkin tidak bersifat demikian. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah adalah kebalikan dari sifat wajib. Yaitu sifat yang tidak mungkin. Ya, tidak mungkin ada. Dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Nah, kalau tadi kita sudah tahu bahwasanya Allah mempunyai sifat wajib. Wajib itu kan harus. Kebalikannya adalah sifat mustahil bagi Allah. Ada adam, hudus, fana, mumasalulil hawadisi, ihtiyajuhu li ghairihi, ta'addud, ajzun, karohah, jahlun, mautun, sam'un, kan, umyun, bukmun, ajizan, mukrohan, jahilan, mayitan, asammu, a'ma, dan abkam. Ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Ya. Nah, kalau sifat jaiz, yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Nah, sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Jadi sifat jaiz itu adalah ya kehendak Allah. Bagaimana Allah mau melakukan apapun ya terserah Allah. Karena seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Fi'lu kulli mumkinin autarkuhu, memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi dan tidak memperbuatnya. Ini adalah sifat jaiz bagi Allah. Nah, di sini ada pengertian tambahan dalil akli dan dalil nakli. Apa itu dalil akli? Dalil akli itu adalah dalil yang didasarkan akal. Jadi bukti yang ada didasarkan oleh akal, seperti itu ya. Kemudian dalil nakli. Ya, apa itu dalil nakli? Dalil yang dibuktikan dengan dasar Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saya kasih contoh satu ya. Wajib. Ya, sifat wajib ada wujud ya, misalnya wujud itu dalil aklinya apa? Adanya Allah itu dibuktikan dengan adanya alam semesta dan seisinya. Dalil naklinya bagaimana? Nah, ini dalam surat Al-Imran ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia.
yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Intinya adalah ada di dalam Al-Quran. Ya, nah ini di situ ada artinya. Nah ini di situ, nah di sini kan, ini jenis sifat, ada pembagiannya. Sifat wajib sini satu baris, artinya ini, mustahil ini, dan artinya ini. Begitu ya. Alhamdulillah, simpel sekali, cukup dihafalkan. Dengan demikian kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Ketika sudah dihafalkan, kita akan lebih memahami tentang fenomena-fenomena yang ada di dunia ini, ya kita alami. Alhamdulillah, semoga sukses. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.